Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorak bagi Tuhan yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita, saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Saudara, setelah Yesus naik ke surga, saudara, apa yang dilakukan oleh murid-murid setelah Yesus naik ke surga? Mereka menyembah Tuhan. Setelah mereka menyembah Tuhan, mereka pulang ke Yerusalem dengan penuh sukacita, saudara. Setelah mereka pulang ke Yerusalem, apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka
senantiasa berada di dalam bait Allah. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan yang hidup dalam setiap kehidupan mereka. Saya percaya saudara sama seperti murid-murid yang senantiasa menyembah Tuhan setelah dia naik ke surga. Saya percaya kita semua di tempat ini adalah murid-murid Tuhan yang juga senantiasa menyembah Tuhan. Amin saudara. Saya percaya ada kuasa yang besar di balik pujian penyembahan kita. Saat kita menyembah Tuhan, apapun keadaanmu, apapun yang kau alami hari-hari saudara, letakkanlah semua ke bawah kaki Tuhan Yesus. Karena kenapa? Saat kita angkat tangan kita, Tuhan yang turun tangan bagi setiap kehidupan kita. Yang percaya berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita fokus pada Tuhan hari saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di. Mari sekali lagi panggil, katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, amin. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan saya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya untuk menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari angkat kedua tanganmu saudara, nyatakan sama-sama. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja saudara, katakan dengan segenap hatimu, Yesus Tuhan. Katakan Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selalu. Bersama-sama saudara dengan iman nyatakan Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus.
setiap rinduan hati kami Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari siapa kau yang merindukan jamaah Tuhan, mari nyatakan sama-sama. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku jamah kami. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari angkat dua tanganmu saudara, mari katakan sama-sama. Allah Roh Kudus, jamah setiap kami Tuhan Yesus. Rindu mari engkau yang merindukan Tuhan saudara. Mari nyatakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, kami buka hati kami Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Tuhan Yesus. Kami terima kuasa. Terima kuasa. Kami terima kuasa Tuhan Yesus. Kami terima tempat yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dihiburkan. Putus pengharapan, Tuhan berikan pengharapan hari ini. Sebab Tuhan bersama dengan kami di tempat. Holy Spirit mengalir.
Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Ada Tuhan bersama-sama. Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Mari sama-sama saudara. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Dengarlah seruan kami Tuhan Yesus. Setiap jam yang di Kau ku perlukan.
Ini iman kami kepada Engkau Tuhan. Setiap jam kami, setiap hari kami, bahkan setiap detik kami memerlukan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Di tempat ini kami siap bersorak-sorai sebab kami tahu Engkau bersama dengan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan yang siap bersorak-sorai. Mari sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat, come on. Yang siap bersorak, tepuk tangan bagi Tuhan sekali lagi, come on.
firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mengangkat tangan kami mau berdoa untuk Indonesia. Diberkatilah Indonesia dengan segala kelimpahannya Tuhan. Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju dan sejahtera. Kami terus berdoa Tuhan untuk pencurahan Roh Kudus yang dahsyat melawat Indonesia. Sehingga jiwa-jiwa mengalami perjumpaan yang pribadi, perjumpaan yang otentik dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya great revival akan terjadi atas Indonesia. Terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan Tuhan yang akan terbentuk, untuk para pemimpin, presiden dan wakil presiden yang baru. Biar Engkau taruh hati-Mu di dalam hati pemimpin kami Tuhan. Sehingga mereka benar-benar berdiri untuk kepentingan rakyat dan bangsa kami Tuhan. Dan membawa Indonesia lebih maju lagi Tuhan. Berkati juga Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin. Untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas masa jabatannya dengan penuh integritas. Dan biarlah setiap keputusan-keputusan yang diambil Tuhan. Untuk membawa Indonesia lebih maju dan sejahtera Tuhan. Terima kasih, kami berdoa saat ini untuk gembala sidang kami Pak Niko. Engkau urapi berlimpah hamba-Mu, diberikan kesehatan yang terbaik Tuhan. Berkati pelayanan dan pengembalaannya Tuhan. Kau terus pakai hamba-Mu untuk memberkati bangsa-bangsa. Penyertaan dan perlindungan-Mu sempurna untuk Pak Niko. Demikian juga kami berdoa untuk gembala terkasih kami, Gembala CK7 Dr. Yanto. Engkau urapi hamba-Mu berlimpah Tuhan. Engkau berikan kesehatan yang terbaik Tuhan. Engkau juga berkati pelayanan dan pengembalaannya Tuhan atas CK7. Biarlah Engkau terus tuntun, biarlah Engkau terus curahkan hikmat-Mu sehingga membawa kami umat-Mu menjadi umat yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga tak lupa membawa generasi Yeremia Tuhan. Generasi yang akan bangkit menjadi terang atas gereja-gereja Tuhan, atas Indonesia, bahkan atas bangsa-bangsa. Generasi yang hidup berkemenangan, dipakai menjadi calon pemimpin-pemimpin di masa depan. Generasi yang bergerak memenangkan jiwa dan ikut mengambil bagian untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Boleh silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kekuatan kita itu terbatas. Beberapa waktu lalu, saya sempat sakit Bapak Ibu Saudara. Saya demam tinggi, saya lemes, saya gak bisa berjalan, sampai saya harus masuk IGD saat itu. Dengan kondisi saya seperti itu, saya gak bisa pelayanan di hari Minggunya. Saya cuma bisa nangis, saya cuma bisa berdoa sama Tuhan. Saya minta Tuhan kuatkan saya minta Tuhan sembuhkan saya. Perlahan-lahan Tuhan sembuhkan Bapak Ibu Saudara. Dan dari saat itu, saya sadar bahwa kekuatan saya itu terbatas. Diri saya terbatas. Sehingga saya ada hari ini. Saya kembali melayani Tuhan. Semua bukan tentang saya. Semua tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara. Kembali kita ingat kebaikan Tuhan. Dalam kondisi apapun. Suka, duka. Saat kita sakit, saat kita sehat. Kita ada hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kita. Tapi semua karena kebesaran Tuhan. Karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup setiap kita. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau segalanya bagi setiap kami Tuhan Yesus. Hari ini kami mau nyatakan bahwa kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata,
sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Kau segalanya bagi setiap kami Tuhan. Kaulah segalanya. Dari lubuk hati kami, Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, oh Yesus, Yesus. Kau segalanya bagi setiap kami Tuhan. Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Kami nyatakan Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung namamu. Selamanya, selamanya tekad kami Tuhan. Senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Kami sembah Kau, kami tinggikan namamu. Mari sembah Dia, mari naikkan penyembahanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah segalanya Tuhan. Terima kasih Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di mana saja Anda berada, saya percaya hari ini Anda diberkati Tuhan. Haleluya. Amin Saudara. Dan oleh karena itu percayalah bahwa Anda adalah bagian yang Tuhan mau libatkan di dalam kerajaannya di atas muka bumi ini untuk menjadi solusi atas persoalan-persoalan yang ada di dunia ini. Nah, itulah sebabnya kenapa tema khotbah saya hari ini adalah menjadi solusi terutama bagi manusia yang ada, saudara, di dunia ini. Tahukah Bapak Ibu Saudara, kehadiran saudara, keberadaan saya di atas muka bumi ini tidak ada yang kebetulan, dan kita dapat hidup ini juga bukan dari dunia. Kita menerima hidup ini berasal dari Tuhan, kita berada di dunia ini oleh karena Tuhan yang mengizinkan kita hadir di dunia ini. Dan saya percaya kalau Dia mengizinkan kita hadir di dalam dunia ini, tidak ada yang sia-sia, dan Dia cuma hanya menciptakan kita untuk melewati hidup dan kemudian meninggal. Saya percaya enggak begitu, saudara. Oleh karena itu, saudara, dalam Yohanes 10 ayat 10, kalau Anda mengerti, ada firman Tuhan bilang, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan hidup supaya orang yang memiliki kehidupan ini berkelimpahan. Jadi ayat itu sudah menunjukkan bahwa saudara dan saya sebenarnya adalah orang-orang yang menerima hidup bukan dari dunia ini. Berarti saudara datang berasal dari Tuhan
untuk menjadi jawaban atas dunia. Nah, ini menarik saudara. Seringkali kita justru mencari solusi dari dunia. No, kita tidak akan pernah bisa menemukan solusi yang permanen dari dunia ini. Hanya datang dari Tuhan, karena Dia adalah sumber dari segala sesuatu. Bahkan dunia bisa ada diciptakan oleh karena firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, Dia yang menguasai dunia ini, menciptakan dunia ini, Dia yang bisa memberikan solusi kepada dunia ini melalui saudara dan saya. Wow, ini yang menarik saudara. Nah, kalau Anda bisa mengerti ini, maka peran saudara sebagai manusia di atas muka bumi jangan pernah disia-siakan. Jangan pernah melewati hari tanpa ada satu bagian hidup saudara yang tidak Anda gunakan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ayo, saya mau ajak saudara, mari kita menjadi solusi. Saudara, kalau Anda melihat bagaimana waktu manusia pertama kali diciptakan, di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 kalau Anda baca, bagaimana Tuhan berkata ketika mereka manusia diberkati oleh Tuhan, Tuhan berfirman kepada Adam dan kepada Hawa untuk beranak cucu, lalu kemudian untuk bertambah banyak dan penuhi bumi, lalu dikatakan taklukkan dan berkuasalah atas ikan-ikan yang ada di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang yang merayap di bumi. Jadi artinya apa sih? Waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia minta manusia itu berkembang biak, beranak cucu, bertambah banyak, lalu kita menguasai, lalu kita menaklukkan. Artinya manusia ini menjadi solusi sebenarnya atas dunia ini, atas segala ciptaan Tuhan. Kita diminta untuk bisa mengelola itu. Makanya juga ada satu ayat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 4 dan 5 bicara tentang bagaimana riwayat dari langit dan bumi waktu diciptakan oleh Tuhan. Lalu di situ dikatakan belum ada semak apapun di bumi, lalu kemudian belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Kenapa belum ada semak? Kenapa belum timbul tumbuh-tumbuhan? Oleh karena Tuhan belum menurunkan hujan. Itu ada di dalam Kejadian 2 ayat 4 dan 5. Lah kenapa Tuhan tidak menurunkan hujan? Oleh karena apa? Belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi saudara, Tuhan juga tidak akan sembrono memberikan hujan dan kemudian terjadi pertumbuhan kalau belum ada orang yang mengelola. Karena Dia butuh ada orang yang bisa menjadi solusi atas tumbuhan, yang menjadi solusi atas semak yang tumbuh. Nah, artinya segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan di bumi ini membutuhkan si pengelolanya, saudara dan saya. Dan oleh karena itulah, saudara harus tahu Anda adalah solusi untuk itu. Saudara, manusia bisa memilih sebenarnya. Dia mau menjadi solusi atas kehidupan manusia di muka bumi ini, atau dia menjadi bagian dari masalah yang selalu mengeluh dan selalu terjerembab dengan masalah yang ada. Atau yang ketiga yang lebih parah, dialah yang menciptakan masalah. Menjadi trouble maker. No, kita harus menjadi problem solver, bukan trouble maker. Nah, oleh karena itu, saudara bukan pembuat masalah, tapi kita harus menjadi penyelesai masalah. Betul, saudara? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau seperti itu adalah solusi. Saudara pernah kan waktu kita masih sekolah dulu saudara, kalau kita ada tes itu adalah tes dari mana? Misalnya dari matematika atau apapun saudara. Yang terjadi adalah seringkali saudara kita cari jawaban di belakang lembar jawaban. Nah saudara, ya itu kalau matematika bisa. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan kita hikmat. Doa-doa kita menjadi solusi. Pernahkah Anda membaca ada satu ayat firman Tuhan yang berkata, berdoalah untuk kesejahteraan kota di mana aku buang. Artinya ketika bangsa Israel ada dalam sebuah pembuangan, itu kan kondisi yang gak enak. Oh iya, di dalam pembuangan gak enak loh saudara, itu negara asing, kota itu asing. Tapi Tuhan bilang berdoa supaya kota itu jadi sejahtera. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kamu. Artinya gini, Tuhan mengatakan bahwa dimanapun kita berada, keadaan apapun yang sedang kita alami, kita ini solusi. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Yes, kita ini solusi. Paling tidak dengan doa-doa kita, Tuhan akan bekerja melalui doa-doa kita dan Dia akan mengubah situasi yang ada. Di mana orang dunia tidak bisa. Tapi hanya bisa memungkinkan karena kita bisa punya akses langsung kepada Bapa. Oleh karena darah Yesus, oleh karena Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Oleh karena itu saudara, pada hari ini saya mau mengajak saudara, Anda lihat dalam cerita Alkitab bagaimana Musa menjadi jawaban atas bangsa Israel yang ada di Mesir. Betul? Dia adalah solusi. Dia sendiri mengatakan siapa saya sebenarnya, aku tidak peta lidah. Sebenarnya kan begitu, manusia pada umumnya mempunyai keterbatasan dan tidak percaya kalau dia itu bisa menjadi solusi.
Percayalah saudara, Tuhan mau pakai saudara dalam Anda punya kapasitas. Tentu saya nggak bilang saudara dan saya menjadi solusi atas dunia ini seperti Musa gitu, jadi Musa. Enggak. Di level kita masing-masing kita menjadi solusi saudara. Kalau Anda tahu Daud adalah solusi atas apa yang terjadi ketika Goliat menantang bangsa Israel. Daud datang dan dia menjadi solusi. Saya percaya saudara, pekerjaan saudara tidak menentukan saudara bisa jadi solusi atau tidak. Tapi Tuhan saudara dan Tuhan saya itu yang menentukan. Siapa sih Daud? Daud bukan tentara. Daud itu hanya penggembala domba yang hanya beberapa ekor saudara. Tapi Tuhan beserta dengan dia. Siapa Musa? Musa sendiri merasa dia tidak petah lidah. Tapi ada Tuhan yang dahsyat. Percayalah saudara, kalau Anda yang hari ini menyaksikan khotbah ini, Anda perlu tahu bahwa Tuhan itu dahsyat. Yang setuju sama saya katakan amin saudara. Yusuf, siapa Yusuf saudara? Anda nggak pernah Anda lihat siapa Yusuf? Yusuf nggak ada apa-apanya saudara kalau kita bilang seperti itu saudara. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu kita ini adalah solusi. Nah saudara, kita lihat lagi saudara, siapa itu saudara Yusuf, siapa itu Maria. Tadi saya bicara soal Yusuf yang ada di dalam kitab Kejadian, tapi Yusuf dan Maria siapa orang yang tidak tahu. Tapi Tuhan pilih untuk menjadi solusi. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah orang Kristen yang berdampak. Kita tidak boleh menjadi orang yang berpusat pada diri sendiri kalau mau menjadi solusi bagi orang lain. Betul saudara? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar saudara untuk bisa menjadi orang yang menjawab masalah-masalah dalam kehidupan ini. Jadi dunia bukan jawaban bagi orang percaya, tapi Tuhan adalah jawaban, atau kita bersama dengan Tuhan adalah jawaban atas dunia ini. Yang setuju boleh katakan amin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak saudara jangan biarkan saudara posisi yang kita menjadi pusat diri kita sendiri, saudara, berpusat pada diri sendiri tadi yang saya sebutkan ya. Musa tadinya kan berpusat pada dirinya sendiri, tapi dia kemudian tahu bahwa ternyata dia adalah solusi atas bangsa Israel yang luar biasa. Nah, saudara, Bapak Ibu Saudara, kita lihat saudara, kalau saudara mau melayani Tuhan, adalah salah satu sarananya adalah mempraktekkan karunia saudara melalui pelayanan. Jadi saya boleh katakan begini kira-kira, melayani Tuhan adalah salah satu cara atau sarana, bukan satu-satunya, salah satu cara atau sarana dalam mempraktekkan karunia yang Tuhan berikan buat saudara, pertumbuhan dalam iman saudara, dan menjadi solusi. Lalu Anda bertanya gimana mungkin? Nah kita akan lanjutkan saudara, kita akan teruskan ya. Begini saudara, ketika Anda melayani kan Anda ketemu dengan orang. Contoh kalau saya ya, kalau di sini kan karena kita online saudara. Tapi saudara ketika kita on-site, ketika kita datang saudara, ketika kita bertemu dengan orang, kita layani misalnya ketika kita ngobrol, kita tahu masalahnya, lalu kemudian kita doakan, dan mungkin kita memberikan hikmat, ide, nasihat, jalan keluar, maka kita sebenarnya sudah menjadi solusi bagi orang itu. Nah, saudara, lalu kemudian waktu kita berdoa hikmat Tuhan turun. Lalu ketika kita berdoa ada kata-kata pesan profetik mulai mengalir dalam hidup, melalui mulut kita. Dan itu menjadi jawaban buat mereka. Saya sering ketemu begitu saudara sebagai seorang gembala sidang. Ketika mereka datang, ketika saya mulai ngobrol, ketika saya mulai menyampaikan firman kepada mereka, nasihat ilahi. Lalu mereka bilang, lah saya dapat jawaban nih pastor, gitu. Nah itu artinya apa? Saya sudah mempraktekkan karunia, talenta, bahkan iman saya kepada orang-orang yang saya layani, dan itu menjadi solusi buat mereka. Nah saya mendorong saudara, jangan menjadi orang Kristen yang pasif. Kekristenan yang pasif sebenarnya itu ilegal dalam kerajaan Allah. Saya ulangi sekali lagi, kekristenan yang pasif itu ilegal dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah nggak ada yang pasif saudara. Kita semua terlibat dalam konteks perorangan bersama dengan orang-orang yang kita ketemu di kantor dalam keseharian kita, atau ketika kita melayani secara kelompok di gereja kita. Itu adalah bagian dari kita terlibat aktif dalam pekerjaan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, kita harus belajar. Ada satu ayat firman Tuhan yang saya mau bacakan dalam Roma 12 ayat 4 sampai ke 8. Firman Tuhan bilang begini, sebab sama seperti pada satu tubuh punya banyak anggota. Ya dong, satu tubuh banyak anggota, tetapi tidak semua anggota punya tugas yang sama. Percayalah tiap saudara dan saya masing-masing mempunyai tugas yang berbeda-beda dan tanggung jawab yang berbeda-beda.
menjadi bagian dari solusi atas hidup manusia. Demikian juga kita, walaupun banyak katanya, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita punya karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana melayani Tuhan tadi saya katakan adalah salah satu sarana untuk bisa mempraktekkan karunia dan kemudian menjadi solusi bagi orang-orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, gak ada pengangguran dalam kerajaan Allah. No, Tuhan tidak pernah merekrut pengangguran di dalam kingdom of God, dalam kerajaan Allah. Saudara dan saya dipanggil untuk bisa menjadi bagian dari solusi kerajaan Allah bagi bumi ini, bagi dunia ini. Anda percaya itu? Yang percaya sama saya boleh katakan amin. Puji Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi, kenapa Tuhan berkata kepada kita saudara melalui Rasul Paulus di kitab Roma, dia berkata Roma 12 ayat 11 dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu menjadi kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan apa katanya? Layani Tuhan. Biar kita punya spirit is on fire, menyala-nyala, then we serve the Lord. Kita melayani Tuhan. Saudara, panggilan untuk melayani itu adalah panggilan ilahi buat saudara dan saya. Sekali lagi saya ulangi perkataan saya, pengangguran atau pasif di dalam orang Kristen pasif itu ilegal loh di dalam kerajaan Allah. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus juga menasehati Timotius, murid atau anak rohaninya, dengan berkata dalam 1 Timotius 4 ayat 14-15, dia bilang jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Dia bilang jangan lalai, gunakan karunia itu. Yang ada padamu, ya, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Lalu dia berkata, perhatikan semuanya itu. Hidup di dalamnya, karunia-karunia ini. Hidup artinya Anda menjalani dan menghidupi tentunya. Dan mengembangkan. Supaya kemajuanmu menjadi nyata kepada semua orang. Sadarkah saudara, tanpa disadari melalui pelayanan kita bukan cuma menjadi solusi. Tapi iman kita, pertumbuhan kita, kemajuan kita di dalam Tuhan makin kelihatan. Makanya ada orang-orang Kristen yang berpuluh-puluh tahun. Maaf saya harus katakan. Bertahun-tahun bahkan 10 tahun. Nggak mengalami kemajuan tuh. Kenapa? Menolak untuk melayani. Seringkali yang saya dapati adalah mereka tidak mau melayani karena takut kecewa. Saudara, nggak ada hidup ya saudara. Yang nggak bisa mengalami kekecewaan. Itu bagian dinamika kehidupan kok. Nggak ada saudara seorang atlet yang gak pernah kejang atau otatnya terkilir, pasti sewaktu-waktu akan ada kok. Betul gak saudara? Nah, itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara, sadarlah bahwa kita ini bisa menjadi solusi bagi banyak orang. Yang sadar dan siap katakan saya mau jadi solusi, boleh katakan amin. Puji Tuhan. Saya berdoa saudara akan makin banyak masalah-masalah generasi, persoalan-persoalan rumah tangga, persoalan-persoalan dalam hidup ini bisa menjadi jawaban. Kita bisa menjadi jawaban bagi mereka. Keberadaan kita bukan cuma rajin dan hebat dalam ibadah. Tapi kita menjadi bagian dari solusi buat banyak orang. Dan kita akan dicari loh orang-orang ini. Mereka akan mencari kita. Dan jangan heran gereja akan menjadi jawaban bagi dunia ini. Di suatu hari kelak kita akan melihat bagi orang mulai berdatangan mencari Tuhan. Dan mencari saudara. Untuk bisa membawa mereka ketemu dengan Tuhan. Bisa katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk bisa menjadi solusi, cukup melakukan apa yang saudara dan saya bisa lakukan. Tidak harus besar. No, tidak. Tuhan tidak tuntut sesuatu yang besar. Bagian yang besar itu Tuhan. Bagian kita taat. Bagian kita percaya, taat, dan melangkah dalam langkah iman kecil. Nggak harus besar. Tuhan nggak tuntut yang besar. Melangkah iman dalam ketaatan, berani melangkah, walaupun kecil, kita melangkah
Tuhan akan melakukan yang besar. Karena bagian yang besar adalah Dia. Kita hanyalah taat, kita hanyalah percaya, kita berserah kepada Dia, dan kita berani melangkah. Katakan amin. Jadi Tuhan hanya membutuhkan apa, saudara? Tuhan hanya membutuhkan kesediaan saudara. Dan langkah kecil iman. Dialah yang mengerjakan hal yang besar. Bisa katakan amin? Saya ulangi. Tuhan hanya membutuhkan kesediaan, ketersediaan saudara. Saya berkata, iya saya mau. Saudara, suatu hari Tuhan berkata kepada Yesaya, siapa yang akan aku utus? Yesaya bilang, ini aku, utus aku. Dia bersedia. Tuhan hanya membutuhkan kesediaan saudara. Langkah kecil iman. Ada iman, melangkah, gak usah besar-besar. Percaya aja mulai melangkah. Karena Dia yang akan mengerjakan hal yang besar. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah saudara, itulah sebabnya kenapa Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda baca di Alkitab, 5.000 orang laki-laki dapat makan. Itu Yesus memang yang melakukan, tapi awalnya siapa? 5 roti dan 2 ikan itu dari siapa? Anak kecil. Saudara mungkin berpikir, siapa sih dia untuk jawaban orang besar? Anak kecil yang dia bawa makanan buat dia dari orang tuanya. Diserahkan ke Yesus, jadi solusi. Apa sih yang Anda dan saya miliki? Yang hari ini Anda mau katakan, jadikan aku solusi. Jadikan aku solusi buat sahabatku, buat keluargaku, buat gerejaku, buat pelayanan, buat bangsa ini, Bapak Ibu Saudara. Yusuf dari Arimatea. Dia adalah seorang yang kaya. Dia mempunyai kubur yang belum dipakai. Tapi dia pakai kuburnya untuk Yesus. Dan tanpa disadari, pelayanan dia cuma kasih pinjem kubur. Karena kuburnya tidak dipakai permanen, saudara. Karena Yesus bangkit di hari yang ketiga. Dipakai oleh Yesus dan itu menjadi penggenapan dari firman Tuhan. Tanpa sadar, Yusuf Arimatea adalah menjadi bagian dari penggenapan dari firman Tuhan. So hari ini saya mau mengajak saudara, saya akan coba menjelaskan kepada saudara bagaimana saudara apa yang Anda miliki itu bisa menjadi solusi. Ada seorang pemilik keledai yang tidak disebut namanya, dipinjam oleh Yesus. Belum dipakai, dipinjam oleh Yesus, saudara. Dan Yesus naik ke keledai itu dan Yesus dilulukan. Dan kemudian dicatat dalam Injil. Saudara, orang ini nggak tahu bahwa keledainya ini yang dia beli, dia baru miliki, belum pernah dipakai, hari dipakai oleh Yesus. Saudara, barangkali talenta saudara hari ini diberikan oleh Tuhan sebenarnya adalah untuk pekerjaan dia, sebenarnya untuk solusi bagi banyak orang. Amin, saudara. Ya, tanpa disadari seperti itu. Saudara tahu, saudara, ada seorang hamba yang dibawa oleh Saul ketika Saul disuruh oleh ayahnya Kish untuk mencari keledai-keledai yang hilang. Dia bawa hamba, tujuannya sebenarnya si orang tua ini meminta hamba atau bujangnya menyertai Saul ini adalah menolong Saul dalam perjalanan dalam mencari keledai. Tapi kalau Anda baca kisahnya, ternyata saudara, hamba ini bukan cuma menolong mencari keledai, karena pada akhirnya pun keledai nggak ketemu. Nggak tahu di mana saudara. Tapi yang menarik, hamba ini yang menahan Saul, yang udah mau pulang tadinya, udah pikir ya udah nggak dapet, buat apa? Nanti ayahku bukan cuma khawatir sama keledai, khawatirnya sama aku lagi. Kok nggak pulang-pulang anak ini, gitu kira-kira. So akhirnya saudara ketika dia mau pulang ditahan sama si hambanya. Kita ketemu dulu sama seorang pelihat gitu. Karena di dalam Alkitab Perjanjian Lama waktu itu saudara seorang nabi sering disebut pelihat. Dan apa yang terjadi saudara ketika ketemu dengan Samuel, ternyata dia adalah orang yang dipilih Tuhan sebagai raja pertama loh. Wow. Bagaimana seorang hamba yang gak dikenal, gak tahu, ternyata dipakai Tuhan. Menjadi solusi untuk membuat bangsa Israel yang meminta kepada Tuhan raja, Saul adalah orangnya. Wow, siapa yang tahu saudara suatu hari Anda menjadi solusi buat banyak pemimpin-pemimpin besar yang Anda nggak pernah tahu sebenarnya. Jangan anggap enteng saudara, pemimpin-pemimpin di dalam komunitas saudara, pemimpin-pemimpin di gereja saudara, saudara adalah menjadi bagian dari situ saudara. Bapak Ibu Saudara, ada seorang hamba perempuan yang sempat diambil
oleh Naaman ketika dalam peperangan, saudara, tentara Aram dengan musuh-musuhnya. Saudara, diambil ini dengan Israel, saudara, orang Israel ini. Dan apa yang terjadi, saudara, ketika Naaman sakit kusta, pembantunya ini tahu, karena pembantunya bekerja sama istrinya, menjadi pembantu dari istrinya Naaman, saudara. Lalu dia berkata kepada istrinya Naaman, dia bilang, "Nyonya, ada loh nabi yang bisa sembuhkan Tuhan dari kustanya." Saudara, kelihatannya kecil sih, cuman ngomong begitu. Kelihatannya cuman just say something, ngomong sesuatu. Tapi omongan itu mengena, dan akhirnya si Naaman bilang, kenapa enggak? Dan apa yang terjadi? Dia ketemu dengan Elisa. Dan Anda tahu kisahnya, Naaman yang kena kusta sembuh total. Kembali kulitnya seperti normal pada umumnya, saudara, manusia. Seorang pembantu. Siapa dia? Yang nggak ketahuan, dia cuma diambil ketika dalam peperangan, saudara, terjadi. Jadi hari ini, saudara, jangan pernah berpikir bahwa siapa saya. Saudara, ada seseorang yang luar biasa loh. Yang setuju sama saya katakan amin. Siapa Daud? Daud is nobody, saudara. Kalau Anda perhatikan Daud siapa sih? Nggak dikenal, tiba-tiba naik ke dalam kancah peperangan melawan Goliat. Di situ nama dia jadi tinggi, besar, jadi hebat. Jadi higher and greater, menjadi lebih tinggi, lebih hebat. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, percayalah kalau Tuhan berkata bahwa bukan dari barat, bukan dari timur datangnya peninggian, tetapi dan bukan dari padang belantara datangnya peninggian itu, tapi Tuhan adalah hakim yang adil. Yang satu ditinggikan, yang satu direndahkan. Itu firman Tuhan bilang begitu. Jadi hari ini, saudara, yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah percayalah Anda adalah solusi. Coba katakan sama-sama saya adalah solusi bagi teman saya. Sekali lagi, saya adalah solusi buat orang-orang yang ada di sekitar saya. Haleluya, amin. Kalau Anda tahu itu, maka Anda sedang memberi diri Anda. Anda mulai terbuka di hadapan Tuhan. Dan Anda akan berkata seperti Yesaya berkata, "Ini aku, pakai aku." Dan saya percaya setelah Anda mendengarkan khotbah saya ini, Anda nggak akan berdiam diri lagi. Anda nggak hanya berdoa lagi, tapi Anda akan membuat rencana bagaimana saudara bisa jadi solusi bagi orang lain. Mungkin saudara, Anda berpikir saya punya uang nggak banyak, tapi tahukah saudara ketika Anda membagi atau menabur uang itu buat seseorang yang membutuhkan, orang itu sangat diberkati dan menjadi solusi buat dia. Banyak hal. Nasihat saudara, banyak hal saudara. Pertolongan saudara, antar orang mungkin kelihatannya kecil. Nah, Tuhan cuma berkata dia membutuhkan langkah kecil dari iman saudara. Yang bikin besar Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu saudara, kalau saudara dan saya menyadari saudara dan saya adalah solusi hari ini, jangan nunggu orang lain. Coba bilang, jangan nunggu orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Kalau ada kebutuhan, ada keperluan untuk menyelesaikan sebuah solusi, jangan nunggu, biar orang lain deh, nanti aja. No, Anda yang akan ambil inisiatif. Kalau Anda tahu sekarang, saya mau jadi solusi. Kalau Anda tahu akan menjadi solusi, libatkan diri Anda dan berikan diri Anda. Anda berkata, saya mau terlibat dong dalam pelayanan di gereja. Saya mau terlibat dong dalam karya Tuhan, agar supaya saya bisa jadi berkat bagi orang lain. Menyediakan diri. Ya tentu, Anda kalau sudah seperti ini, Anda perlu ngerti konsekuensi yang ada adalah Anda, bagian hidup saudara, Anda berikan. Nggak ada pilihan lain, saudara. Semua apa yang kita ambil langkah untuk solusi bagi orang lain, kita juga harus bisa memberi apa yang terbaik dalam hidup kita. Saya kalau ngomong memberi yang terbaik bukan soal duit melulu. Hidup saudara, waktu saudara, pikiran saudara. Amen? Yes. Dan saya percaya kalau Anda mulai menyadari bahwa Anda adalah solusi bagi orang lain, maka Anda akan coba belajar mengembangkan diri, berkembang untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau Anda punya keterampilan tertentu, kalau Anda punya kemampuan tertentu, misalnya kemampuan berbahasa, kemampuan untuk berkata-kata, kemampuan untuk menulis, dan itu menjadi jawaban bagi orang lain, tulisan-tulisan saudara, maka Anda mulai mengembangkan diri. Saya percaya saudara, Anda bukan cuma sekedar ambil inisiatif, tidak nunggu orang lain. Anda bukan cuma sekedar melibatkan diri, memberi diri, tapi Anda mengembangkan diri. Bagaimana saudara bisa jadi berkat yang lebih baik lagi buat orang lain. Dan saya percaya kalau Anda juga mulai menyadari Anda adalah solusi, maka Anda tidak akan mudah mengeluh.
Percayalah, orang yang selalu mau menjadi jawaban bagi orang lain adalah orang yang tidak suka mengeluh, komplain begitu saudara, bersungut-sungut, apalagi menyerah. Nggak mungkin saudara kalau kita gampang nyerah, ya, sungut-sungut, nggak mungkin bisa jadi solusi. Begitu saudara bilang, saya mau jadi solusi buat keluarga saya, maka Anda tidak akan bersungut-sungut. Anda tidak akan mudah bersungut-sungut. Anda tidak akan mudah mengeluh. Karena Anda tahu, I am part of the solution. Aku adalah bagian dari solusi ini. Dan saya percaya kalau Anda sudah mulai menyadari saudara adalah menjadi solusi, Anda bersedia berkorban seperti tadi saya bilang. Pikiran saudara, tenaga saudara, waktu saudara. Katakan amin. Jadi apa yang Anda butuhkan? Kalau begitu, sebagai kesimpulan, kalau Anda mau menjadi solusi, yang mau menjadi solusi katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan apa yang Anda butuhkan kalau Anda mau menjadi solusi. Bagian terakhir dari khotbah saya ini. Yang pertama, Anda harus melihat dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan bagi orang yang ada di sekitar saudara dan keadaan saudara. Jangan berpusat pada diri sendiri. Orang yang berpusat pada diri sendiri nggak bisa jadi solusi. Itu sebabnya saudara, ketika anak yang bawa 5 roti dan 2 ikan, kalau dia pusatnya pada diri sendiri, sedangkan dia tahu nih banyak orang nggak bisa makan. Dan dia juga nggak tahu gimana caranya 5 roti 2 ikan ini bisa kasih makan. Tapi dia tahu ada Yesus dan dia serahkan. Ketika dia mulai melihat dan dia mulai tahu ada kebutuhan dan dia masuk di situ, mengisi kebutuhan itu dengan apa yang dia bisa lakukan, dia adalah menjadi bagian dari solusi itu. Amen. Yang kedua, saya percaya saudara, kalau Anda mau menjadi solusi apa yang dibutuhkan buat saudara, Anda harus tahu apa yang menjadi kapasitas saudara dan kemampuan saudara. Karena Tuhan tidak akan menggunakan saudara dan saya, mengizinkan saudara dan saya melakukan sesuatu yang melampaui kapasitas saudara, yang melampaui kemampuan saudara. Apa yang menjadi kemampuan saudara, apa yang menjadi kapasitas saudara, itu yang akan Tuhan pakai. Tahu kemampuan saudara, tahu kapasitas saudara. Sehingga saudara tidak menjadi exhausted, kalau bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya, Anda tidak menjadi keletihan, kering saudara, capek gitu ya. Nah saudara, Anda harus menyadari yang berikutnya yang Anda harus tahu kalau Anda menjadi bagian dari solusi ini. Kalau mau menjadi bagian dari solusi ini, Anda harus tahu Anda adalah mempunyai peran menjadi jawaban. Katakan saudara, saya punya peran untuk jadi jawaban. Peran saya adalah menjadi jawaban bagi banyak orang. Amin. Dan saya percaya Anda akan menjadi orang yang bersemangat dan selalu bersuka cita. Mau jadi orang yang solusi, pastikan landasan ini adalah semangat dan sukacita. Coba katakan semangat. Yes, coba katakan sukacita. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau ajak saudara, saya punya keyakinan akhir khotbah ini Anda akan berkata, yes saya bisa. Coba katakan, yes saya bisa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Saya mau berdoa buat saudara sekalian dimanapun Anda berada, supaya saudara adalah bagian dari solusi di atas muka bumi ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Aku percaya firman yang disampaikan membuat kami menyadari bahwa kami adalah solusi atas kehidupan ini. Berkati umat-Mu yang mendengarkan pesan firman ini dimanapun mereka berada. Kami semua adalah orang yang aktif. Semua dipersiapkan oleh Tuhan. Lahir di dunia ini, berada dalam dunia ini untuk menjadi solusi bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan semua ini ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. In the name of Jesus, dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. God bless you. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Leonardo Syamsuri MBA MTH yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya via live streaming hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 pukul 7, 9, 11.30, 14, dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh PDP Tirsa Juliana Wibowo. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah mandatory service dan 2 PM yang professional and couple service di channel YouTube GBI PRJ CK7. Ibadah Minggu tanggal 26 Mei 2024 diadakan di GBI PRJ pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Ibu Sari Simorangkir. GB Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Era di Chandra. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Roran Mentanujaya MSC.
GB Alam Sutra Mall pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Pukul 11 dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Charles Jeremiah. Pukul 15 dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. GB PRJ Pluit pukul 9, 11 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Andes Markus Simanjuntak MTH. GB PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Indarwanto Tarigan BE. GB HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Stefan Jaya Saputra SMTH. GB St. Moritz pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Pukul 13 dan 15 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirta Deraja SH. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Robertus Purwadi SSPD. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain, dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206-333-8222 atas nama GBI PRJ. Waktu itu sih saya merasa benar-benar terberkati banget oleh sesi-sesi yang dibawakan oleh pembicara. Lalu dari PPW juga saya bisa melakukan pujian dan penyembahan tuh lepas banget deh pokoknya. Karena ada juga teman-teman yang bareng saya lah waktu itu pas JC Camp. Dan juga waktu itu sempat dibagikan kelompok mentoring juga. Sehingga saya merasa terberkati banget pas di mentoring dan juga saya merasa makin bertumbuh di dalam Tuhan. Saya merasa sangat senang dan bangga dengan perubahan positif yang terjadi pada anak saya. Dia jauh lebih percaya diri, lebih aktif, dan lebih dekat dengan Tuhan. Dia menjadi lebih bertanggung jawab dan memiliki semangat baru dalam beribadah. Serta akhirnya dia masuk dalam kepelayanan untuk melayani teman-temannya di sini. Setelah JC Camp, saya masih dimentori loh oleh kakak pembina saya. Setelah itu, saya juga diajak untuk ikut KUL yang saya juga kenal dengan teman-teman saya juga di sana. Selain KUL pun, saya juga diberi kesempatan untuk melayani di JTC PRJ dan saya sih yakin semua proses yang saya lakukan tersebut adalah jalan untuk mendekatkan saya semakin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat ya dengan JC Camp ini anak saya berproses. Dia mulai terbuka dengan saya dan saya merasakan hubungan kami semakin erat. Gak jarang kita sering berdiskusi tentang hal-hal rohani. Saya juga melihat perubahan pada anak saya yang jadi rajin berdoa dan membaca Alkitab. Yang paling berkesan sih tentu sesinya dong. Di sesi itu kita tuh sama-sama memuji Tuhan, lalu mendengarkan firman dari kakak-kakak. Dan juga waktu itu saya ingat ada sesi pengurapan yang ketika itu saya merasa sangat diberkati dan dijamah oleh Tuhan Yesus. Anak saya bercerita bahwa setiap sesinya sangat menyentuh hati. Dia merasakan Tuhan bekerja, menjamah dan mengubah hidup dia. Ada juga sesi games loh yang itu asik banget dan seru dan juga saya bisa bergaul dengan teman-teman di sana. Yuk sama-sama kita ikut. Karena aku percaya teman-teman semua adalah karya Tuhan yang sangat berharga loh. Dan di masa hidup kalian yang masih muda ini, mari sama-sama kita ikut JC Camp ini supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih intim lagi dan juga hidup kalian diubahkan. Untuk para orang tua, jangan lewatkan kesempatan ini. Saya yakin melalui acara ini, apa yang anak saya alami, anak yang lain pun dapat merasakan hal yang sama dalam mengikuti acara camp ini. Mari kita support anak-anak kita untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dan masa depan mereka ada di dalam tangan Tuhan. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Waisak pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024, maka diinformasikan doa fajar, Bible Study dan kantor OTP CK7 pada hari tersebut diliburkan dan aktif kembali pada hari Jumat 24 Mei 2024. Menara doa 24 jam aktif seperti biasa.
Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang hadir dan percaya katakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Shalom saudara, pernahkah kita mendengar selentingan ucapan di kalangan orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa insan Pentakosta suka ngawang-ngawang atau tidak membumi? Apakah benar orang Pentakosta hanya peduli tentang karunia-karunia roh, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dunia roh, dan hal-hal lain yang mungkin dianggap abstrak atau tidak relevan bagi kehidupan manusia di bumi pada saat ini? Tentu saja tidak. Insan Pentakosta memang sangat bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya sehari-hari. Tapi kita juga membumi dan peduli dengan isu-isu global loh. Mari kita bahas hal ini dari sudut pandang firman Tuhan dalam Voice of Pentecost kali ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kemudian Allah membentuk manusia dari debu tanah sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Manusia diberikan perintah untuk menguasai dan memenuhi bumi sambil menikmati persekutuan yang intim dengan Allah. Ini yang dikenal sebagai mandat penciptaan. Ini artinya kita diberikan tugas untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan dan memberikan dampak sosial dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebagai masyarakat global, tentu insan Pentakosta tidak dapat berpangku tangan saja dan tidak peduli dengan berbagai isu hangat yang sedang berkembang di dunia. Yang pertama, perubahan iklim. Konsensus para ahli menunjukkan bukti terjadinya perubahan iklim yang diakibatkan oleh pemanasan global sebagai dampak dari kelalaian manusia dalam menjaga lingkungannya. Alkitab menuliskan kisah Nuh yang disuruh Tuhan untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar bersama-sama keluarganya demi mempertahankan kelestarian keragaman hayati dari hewan-hewan yang ada. Nah, sebagai insan Pentakosta yang dipimpin Roh Kudus, tentu kita juga perlu menjadi keseimbangan ekosistem yang ada. Bagaimana caranya? Dengan taat kepada berbagai peraturan pemerintah. Yang kedua, isu SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Seringkali permasalahan yang terkait dengan SARA banyak ditemukan di negara-negara berkembang. Namun, di negara maju juga terjadi berbagai masalah yang berhubungan dengan isu ini. Contohnya, peristiwa demonstrasi Black Lives Matter di Amerika Serikat yang sudah muncul sejak tahun 2013 dan meledak pada tahun 2020. Di Indonesia, isu SARA seringkali dimanfaatkan dalam dunia politik. Seringkali satu pihak menyebut pihak lain dengan berbagai istilah yang sangat tidak pantas. Hal yang disayangkan ialah ada juga sebagian orang-orang Kristen yang terprovokasi dan ikut-ikutan. Nah, apa yang dikatakan Alkitab mengenai isu SARA ini? Rasul Paulus menasihati supaya gereja tidak terbagi-bagi antara golongan Paulus, Apolos, atau Kefas. Seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 12-13. Selain itu, dalam Yohanes 17 ayat 21-23, Tuhan Yesus sendiri mendoakan para murid saat di Taman Getsemani supaya mereka menjadi satu. Di sini terlihat bahwa Allah berkenan kepada kesatuan dan bukan perpecahan akibat isu SARA. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus yang dicurahkan secara dahsyat justru akan meruntuhkan berbagai benteng SARA. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita dapat melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan pertama-tama kepada orang-orang Yahudi, tetapi kemudian kepada orang-orang bukan Yahudi. Hal ini terjadi sehingga semua orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa bisa mendengar pemberitaan Injil Yesus Kristus dan percaya kepadanya. Salah satu bukti nyata bahwa insan Pentakosta menentang isu SARA adalah adanya Pentecostal World Fellowship atau PWF, di mana gereja-gereja Pentakosta di seluruh dunia dari berbagai suku dan golongan yang berbeda bergabung dalam satu misi untuk menyatukan dan memobilisasi keluarga-keluarga yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam rangka menyelesaikan amanat agung Yesus Kristus.
Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, juga menjadi anggotanya. Sebagai insan Pentakosta, setidaknya kita dapat melakukan hal-hal ini untuk mengatasi isu SARA yang banyak beredar. Pertama, kita harus hidup dipenuhi dengan Roh Kudus sehingga kita tidak mudah terprovokasi dengan berita-berita yang ada di media sosial. Kedua, fokus pada kehendak Allah pada zaman ini, yaitu penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus supaya menjadi murid Tuhan Yesus. Dari pemaparan kedua hal tadi, dapat dipahami bahwa kita sebagai insan Pentakosta perlu peduli dan turut serta berperan aktif dalam mengatasi isu-isu sosial kontemporer yang berkembang di masyarakat kita, baik secara lokal maupun secara global. Insan Pentakosta dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang yang memberi dampak bagi dunia. Kiranya Roh Kudus memberikan paradigma yang baru dalam memandang dan terlibat dalam penyelesaian isu-isu sosial yang berkembang di masyarakat, dan kuasa untuk kita dapat berkontribusi dalam penyelesaiannya. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.